Institusi pendidikan tinggi selalu dianggap sebagai tempat untuk membentuk individu dengan integritas moral dan kepekaan sosial. Tapi kita kini mempermasalahkan fondasi ruang aman kampus, yang selama ini dianggap sebagai tempat yang melindungi moralitas. Fakta bahwa skandal kekerasan seksual berbasis digital terjadi di Fakultas Hukum yang seharusnya menjadi tempat pembentukan calon penegak hukum, menunjukkan adanya krisis moral dan kegagalan dalam menanamkan nilai keadilan gender. Presentasi ini akan membahas kasus itu dengan menggunakan alat analisis kriminologi, viktimologi, dan sosiologi hukum untuk merumuskan solusi yang bisa dikatakan radikal tapi tetap terukur. Kasus 16 mahasiswa FHUI Angkatan 2023 yang menjalankan grup chat tertutup berisi eksploitasi pada April 2026 adalah alarm serius bagi dunia pendidikan. Dampak dari tindakan ini menjangkau 27 korban teridentifikasi, mewakili keragaman dari 20 mahasiswi hingga 7 dosen perempuan. Skala pelecehan ini sangat besar, tapi ini hanya permulaan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI pada kuartal pertama 2026 mencatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan di seluruh Indonesia, di mana kekerasan seksual mendominasi, mencapai 46%. Fakta ini menunjukkan bahwa pelecehan digital bukan hanya kejahatan sesekali, tapi manifestasi dari masalah struktural yang kuat akibat budaya impunitas yang ada dalam sistem itu sendiri. Kasus ini bisa kita teliti dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kita mulai dengan teori aktivitas rutin dari Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi dari pertemuan ruang dan waktu 3 elemen dasar, yang semua itu terpenuhi dalam grup chat tertutup. Pertama, pelaku yang termotivasi. Motivasi 16 mahasiswa ini berasal dari kebutuhan sosial psikologis untuk membuktikan eksistensi diri dan mendemonstrasikan dominasi sosial di antara rekan sebaya dengan cara yang seksis. Kedua, target yang sesuai. Dalam dunia digital, representasi korban seperti foto profil dijadikan objek visual dan bahan konsumsi imajinatif tanpa izin. Ketiga, tidak ada pengawasan yang efektif. Struktur grup chat dengan enkripsi end-to-end menciptakan ilusi bahwa ada kekosongan hukum. Karena tidak ada otoritas yang mengawasi ruang maya ini, pelaku merasa terlindungi oleh anonimitas yang mengurangi batas moral mereka. Krisis ini diperkuat oleh fenomena ketertinggalan budaya yang dikemukakan oleh William F. Cockburn. Saat ini teknologi digital berkembang dengan cepat, tapi etika cyber dan literasi hukum tidak mengikuti. Mahasiswa ini adalah produk generasi digital native yang terampil dalam menggunakan alat komunikasi modern, tapi melakukannya dengan cara terpengaruh oleh pola patriarki. Pemahaman mereka tentang privasi dan persetujuan masih sangat rendah. Kesenjangan ini menciptakan apa yang diidentifikasi oleh Thomas J. Holt sebagai subkultur cyber. Di dalam grup chat, batas norma sosial dunia nyata dihapuskan. Subkultur ini secara sistematis membuat objektifikasi tubuh perempuan menjadi hal yang biasa, mengubahnya dari penyimpangan individu menjadi aktivitas kolektif yang diabaikan. Perilaku menyimpang ini tidak muncul secara alami, tapi dipelajari dan diperkuat. Untuk memahaminya kita gunakan teori pembelajaran sosial dari Ronald L. Akers yang menggabungkan konsep asosiasi diferensial. Budaya Boys Club di FHUI menjadi arena di mana seksisme berfungsi sebagai mata uang sosial untuk mendapatkan loyalitas. Budaya Boys Club adalah pola relasi sosial informal yang eksklusif, umumnya didominasi laki-laki, di mana akses terhadap peluang, informasi, dan kekuasaan dikendalikan oleh jaringan pertemanan internal, sehingga cenderung mengutamakan loyalitas kelompok
dan membatasi partisipasi pihak luar. Proses ini bekerja dalam siklus, dimulai dari asosiasi yang kuat dalam grup maskulin yang eksklusif. Lalu anggota mulai meniru humor seksis atau pelecehan verbal. Proses ini diperkuat oleh reaksi atau validasi seperti tawa bersama atau sikap setuju. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sangat kuat. Mahasiswa merasakan dorongan untuk berpartisipasi demi menghindari label inferior, sehingga tindakan moderasi moral dianggap sebagai kelemahan. Bagaimana pelaku mengubah pola pikir mereka? Mereka menggunakan teknik netralisasi dari Gresham Sykes dan David Matza, khususnya dengan penyangkalan kerugian. Mereka membenarkan perilaku pelecehan dengan berpikir bahwa tidak ada yang terluka secara fisik karena hanya kata-kata dan gambar dalam grup tertutup. Rasionalisasi ini didukung oleh humor yang merendahkan. Lelucon yang secara khusus menghina perempuan akan mengurangi sensitivitas pelaku terhadap ketidakadilan dan meningkatkan batas toleransi mereka terhadap agresi. Secara sosiologis, ini memperkuat mitos pemerkosaan yang dijelaskan oleh Martha R. Bird. Produksi obrolan seksual yang merendahkan ini bukan sekedar lelucon. Ini menjadi bagian dari budaya yang memungkinkan kekerasan fisik dan memperkuat hubungan kuasa patriarki. Melihat dari sudut pandang viktimologi, dampak yang muncul sangat serius. Kampus yang seharusnya aman, sekarang jadi tempat yang bermusuhan, di mana korban hidup dalam rasa teror psikologis. Mereka tahu bahwa setiap interaksi di ruang kelas bisa jadi sedang diubah jadi imajinasi liar oleh teman mereka. Lebih jauh lagi, terjadi keruntuhan hierarki akademik yang keliru. 7 dosen perempuan sebagai korban menunjukkan bahwa hierarki akademik bisa dibongkar oleh seksisme dan objektifikasi. Gelar akademik tidak lagi melindungi dari serangan misogini. Selain itu, ruang diskusi tentang kejahatan seksual seringkali disalahartikan dengan pemikiran bahwa diam berarti setuju. Kenyataannya, memilih untuk diam disebabkan oleh trauma, rasa takut akan reviktimisasi, dan hubungan kuasa. Diam tidak menghapus status mereka sebagai penyintas. Dalam menanggapi krisis ini, banyak yang menawarkan keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai solusi. Howard Zehr mengedepankan pendekatan ini berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan tanggung jawab. Tapi dalam konteks Indonesia, penggunaan metode ini harus dilakukan dengan hati-hati. Menghentikan proses penyidikan hukum pidana dengan alasan keadilan restoratif atau restoratif justice seringkali disalahgunakan untuk membuat pelaku terhindar dari hukuman. Pendekatan restoratif yang hanya berfungsi untuk damai kekeluargaan bagi pelaku adalah jebakan yang mengorbankan rasa keadilan. Metode ini hanya sah dan legal digunakan sebagai alat sekunder setelah proses hukum. Keadilan restoratif harus dimulai dari inisiatif sukarela dari korban tanpa paksaan dan ditujukan untuk penyembuhan dan rekonsiliasi, bukan untuk membatalkan hukuman. Resolusi ini memerlukan implementasi zero tolerance terhadap tindakan ini. Sanksi tertinggi berupa pemecatan atau drop out harus menjadi langkah utama tanpa toleransi. Sanksi ini dirancang untuk menghentikan siklus budaya toksik di lingkungan kampus. Di samping itu, kasus ini harus dibawa ke tingkat hukum pidana. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, segala bentuk kekerasan verbal dan elektronik kini diakui sebagai tindak pidana mandiri. Kerjasama yang efektif harus terbentuk antara kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memastikan bahwa korban terlindungi dari ancaman dan intimidasi. Strategi penegakan hukum harus diimbangi dengan proyek budaya masa depan. Kekurangan dalam pendidikan ini memerlukan integrasi perspektif kesetaraan gender dalam silabus. Mahasiswa tidak hanya perlu menghafal undang-undang, mereka harus memahami hukum dengan kepekaan terhadap penindasan struktural.
Perubahan kurikulum harus disertai dengan pelatihan bystander intervention. Program ini bertujuan untuk melibatkan mayoritas mahasiswa yang biasa diam. Semua mahasiswa harus dilatih untuk secara aktif menegur dan melaporkan setiap tindakan pelecehan yang terjadi. Kepedulian ini menggantikan ketidakberanian akademis yang sebelumnya. Struktur lembaga pelindung Satgas PPKS perlu diperkuat dan harus independen. Negara dan universitas harus berkomitmen untuk memberikan anggaran prioritas, sumber daya yang tepat, dan perlindungan bagi anggota agar tidak terpengaruh oleh politik atau tekanan dari pihak lain. Satgas tidak boleh hanya berfungsi sebagai tim darurat yang muncul setelah masalah jadi viral. Mereka harus mengembangkan sistem intelijen yang mencegah masalah sebelum terjadi. Yang paling penting, Satgas harus menyediakan sistem pengaduan yang aman dan anonim. Platform ini dirancang untuk membebaskan korban dari rasa takut akan penolakan atau stigmatisasi. Skandal ini membuka gambaran jelas tentang krisis budaya di pendidikan tinggi. Institusi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pendidikan saat ini hanya bisa menciptakan individu yang cerdas, tapi gagal mengembangkan empati, moralitas, dan kesetaraan gender. Universitas harusnya bukan hanya tempat untuk dapatkan gelar, tapi juga ruang untuk berkembang secara intelektual dan moral. Ini adalah tempat yang menjaga keberlanjutan pikiran yang bersih dan martabat manusia. Ruang aman yang sejati hanya bisa ada jika aturan perlindungan kesetaraan manusia tidak hanya dianggap sebagai dogma yang kosong. Aturan itu harus ditegakkan dengan sanksi yang tegas, tanpa kompromi, tanpa pengaruh politik, dan tanpa kelemahan dalam sanksi. Menunda atau memberikan kelonggaran itu sama saja dengan menanam benih impunitas untuk kelompok yang melanggar hukum di masa depan. Penegakan harus dilakukan dengan cara yang progresif dan radikal hingga ke akarnya.